ya teknik dasarnya pencak silat. Golda. Kamu tahu nggak teknik dasarnya pencak silat? Nggak tahu. Tanya siapa ya? Tanya siapa ya? Bisa Lebur. Tanya dia aja nggak sih? Iya betul, ide bagus. Kita tanya dia aja. Lebur, mau tanya nih, gimana sih teknik dasar pencak silat? Oke, jadi teknik dasar pencak silat yang pertama itu ada sikap siap. Berikut gerakannya. Lalu yang kedua ada sikap kuda-kuda. Yang pertama ada kuda-kuda tengah. Lalu yang kedua ada kuda-kuda depan. Yang ketiga, kuda-kuda belakang. Yang keempat, kuda-kuda samping. Dan kuda-kuda yang terakhir adalah kuda-kuda silat. Oke, teknik dasar pencak silat yang ketiga adalah sikap pasang. Berikut gerakannya. Teknik dasar pencak silat yang keempat adalah tangkisan. Gerakan ini adalah gerakan tangkisan atas. Berikut gerakannya. Dan yang kedua ada tangkisan bawah. Berikut gerakannya. Dan yang terakhir ada tangkisan tengah. Ada nih, aku nggak tahu lanjutan teknik dasarnya nih. Kata tendang sama pukulan ya? Iya jadi. Sini biar aku ajarin. Jadi teknik pukulan itu ada 4. Yang pertama adalah pukulan depan. Diawali dari sikap kuda-kuda, sikap pasang. Lalu kemudian yang kedua ada pukulan bandul. Diawali dari sikap kuda-kuda, sikap pasang, lalu pukulan terbang. Kemudian yang ketiga ada sikap pukulan melingkar, yaitu kemudian yang keempat ada pukulan juga diawali dari kuda-kuda, sikap pasang. Kemudian untuk teknik tendangan ada 3 tendangan. Yang pertama itu adalah tendangan lurus. Kemudian yang kedua ada tendangan sabit. Kemudian yang ketiga itu ada tendangan T. Kamu tahu nggak apa perbedaan dari ketiga tendangan yang dibuat Jay tadi? Nggak tahu, aku ngeliat Ji itu ngelakuinnya kayak sama aja. Iya kan, aku juga kayak gitu. Jay, bisa nggak kamu jelaskan apa perbedaan dari ketiga tendangan yang tadi kamu buat? Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan perbedaan dari ketiga tendangan tersebut. Yang pertama, Joey. Ibaratkan Joey sebagai target dari tendangan ini. Tendangan pertama atau tendangan lurus diawali dengan kuda-kuda menghadap target, sikap pasang, kemudian dilakukan tendangan mengarah ke depan. Kemudian tendangan yang kedua atau tendangan sabit, kuda-kuda juga dilakukan menghadap target, namun tendangan akan dilakukan dari arah samping. Kemudian tendangan yang ketiga atau tendangan T, kuda-kuda dilakukan dengan
kuda-kuda depan, sikap pasang, kemudian tendangan dilakukan ke arah samping, namun tidak ke arah target. Jadi itu perbedaannya. Oh gitu ya Rod, aku jadi ngerti nih apa perbedaannya. Iya, tapi setelah dipikir-pikir, Indonesia pernah nggak ya ikut lomba pencaksilat? Pastinya ikut gak sih, kan pencaksilat berasal dari Indonesia. Tapi aku nggak tahu lebih detailnya, kita tanya aja orang yang tahu. Siapa ya? Siapa ya? Oh iya, aku tahu, Arvid. Bah, ini orangnya. Nah, jadi Indonesia pernah mengikuti beberapa perlombaan. Salah satunya adalah World Pencaksilat Championship. Jadi, perlombaan ini sendiri dilaksanakan oleh Persilat dan pertama kali diadakan pada tahun 1982 di Jakarta, Indonesia. Perlombaan ini diadakan sekitar 2-3 tahun sekali. Selain itu, cabang perlombaan pencaksilat juga dilakukan pada perlombaan seperti SEA Games dan Asian Games. Oh gitu ya. Masa sih cuma itu aja? Arvid cuma itu aja ya? Oh, tentu tidak dong. Joey. Nah, jadi ada kejuaraan lainnya, yang dimana itu ada Junior World Pencaksilat Championship, yang dimana ini adalah pertandingan berusia junior untuk pencaksilat yang diadakan oleh Persilat, yang dimana ini dikhususkan untuk talenta-talenta muda untuk meningkatkan kemampuannya dalam hal perpencaksilatan. Kemudian ada Asian Beach Games, yang mana dilaksanakan di Bali, di Indonesia, yang dimana ini pertandingan pencaksilat yang dilaksanakan di pantai dan alaskan pasir. Kemudian ada Open Championship, yang mana ini adalah pertandingan terbuka yang dikhususkan untuk para pertanding dari berbagai negara, yang dimana ini tidak diharuskan untuk tim nasional, tapi dapat dilaksanakan oleh berbagai klub untuk mengikuti pertandingan ini. Kemudian ada Kemenpora Pencaksilat Internasional, yang mana inilah pertandingan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, yaitu dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yang dimana ini pertandingan internasional tapi bersifat kejuaraan nasional yang terbuka, karena ini merupakan kejuaraan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia itu sendiri. Terima kasih. Indonesia ikut banyak lomba sih, tapi pernah ngeraih prestasi nggak? Tentu pernah. Jadi Indonesia telah meraih 11 medali emas, 9 medali perak, dan 8 medali perunggu pada World Pencaksilat Championship yang ke-19 tahun 2022 di Melaka, Malaysia. Indonesia juga meraih 11 medali emas, 7 medali perak, dan 5 medali perunggu pada perlombaan World Pencaksilat Championship yang ke-20 pada tahun 2024 di Abu Dhabi. Indonesia juga meraih 11 medali emas, 3 medali perak, dan 5 medali perunggu pada perlombaan World Pencaksilat Championship Junior yang kelima pada tahun 2024 di Abu Dhabi. Selanjutnya, Indonesia juga meraih juara umum dan meraih 12 medali emas pada Asian Pencaksilat Championship pada tahun 2024. Indonesia telah meraih banyak sekali prestasi ya. Oh ya, aku jadi ingat ternyata Indonesia juga memenangkan berbagai ajang perlombaan di tahun 2025, yaitu ASEAN School Games. Indonesia meraih 12 medali emas, 2 medali perak, dan 2 medali perunggu. Kemudian di ASEAN Youth Games yang diselenggarakan di Bahrain, Indonesia telah meraih 1 medali emas dan 1 medali perak. Kemudian pada ASEAN University Championship pada tahun 2025, Indonesia telah meraih perolehan total 7 medali, yaitu 2 medali perak dan 5 medali perunggu yang dimenangkan oleh tim UKM dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian Indonesia juga meraih prestasi di Kemenpora International Pencaksilat tahun 2025 dan memenangkan 1 medali emas dan 1 medali perunggu yang dimenangkan oleh tim dari MTS Al-Islam. Wah, banyak sekali ya. Rod, dari tadi kita kan udah bahas tentang teknik dasar pencaksilat, kejuaraannya, dan prestasi-prestasi yang telah diraih oleh Indonesia di bidang pencaksilat. Tapi aku masih belum tahu nih gimana sih sejarahnya pencaksilat. Ya kan, setelah dipikir-pikir kita belum ada bahas sejarah dari tadi. Kamu tahu nggak siapa yang tahu sejarahnya? Kayaknya aku tahu lah siapa. Wap, ini dia. Iya guys, perkenalkan, saya yang tahu sejarahnya. Jadi, sejarah pencaksilat itu udah muncul dari abad ke-7. Nah,
pencak silat itu awalnya berkembang dari kemampuan berburu dan bertarung suku asli dengan gerakan dasar yang digambar pada relief Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Nah, pada abadnya yang ke-14, pencak silat ini udah menyebar ke seluruh Nusantara dan digunakan dalam latihan spiritual di pesantren dan juga sebagai alat pertarungan kepada penjajah. Nah, tokoh-tokoh sejarah yang terlibat dalam penyebaran pencak silat ini adalah Sultan Agung, terus ada Pangeran Diponegoro dan juga wanita-wanita pendekar seperti Cut Nyandian, kayak mana cok? Ya, adalah tokoh-tokoh sejarah yang berkontribusi dalam penyebaran pencak silat ini. Antara lain adalah Sultan Agung, Pangeran Diponegoro, dan wanita-wanita pendekar seperti Cut Nyandian dan Cut Mutia. Udah, itu aja sejarahnya.